Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertangkap mencuri motor, seorang pemuda nyaris babak belur dihakimi warga Babadan, Kabupaten Cirebon. Demonstrasi mahasiswa di Kota Bandung, Molotov dilempar ke halaman gedung sate. Pegawai honorer kelurahan jadi tersangka pemalsuan data kartu keluarga untuk PPDB tingkat SMP negeri di Kota Bogor. Seorang pemuda babak belur dihakimi massa setelah kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Babadan, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Beruntung, polisi segera datang dan membawa pelaku. Pemuda 18 tahun ini jadi tahanan massa lantaran tertangkap basah mencuri sepeda motor warga di Desa Babadan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Warga yang kesal dan terbawa emosi nyaris menghakimi pelaku saat dibawa polisi. Pelaku tak bergerak sendiri. Ia bersama temannya mengincar sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Pelaku yang berhasil mencuri berusaha kabur dari kejaran warga. Namun pelaku jatuh karena menabrak tembok pembatas jalan. Pelaku pun ditangkap warga, sementara rekannya kabur dengan kendaraan lain. Sempat dibawa, dinaikin sama si pelaku, namun demikian ketahuan sama warga, dikejar. Untuk pelaku yang tertangkap itu temannya membawa kendaraan sendiri, mendahului dia lari dulu, jadi membawa motor karena temannya tertangkap sama warga, mereka kabur, yang satunya lagi kabur membawa kendaraan. Polisi juga menyita sepeda motor curian yang jadi barang bukti kejahatan. Polisi akan mengejar pelaku lain yang kabur. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sindikat pelaku pencurian tabung gas LPG ditangkap. 4 orang berperan sebagai pencuri, sementara 3 orang lainnya sebagai penadah. Tujuh orang yang tergabung dalam komplotan pencurian tabung gas di wilayah Sumedang akhirnya ditangkap. 4 orang sebagai pencuri tabung gas, sementara 3 lainnya sebagai penadah. Ada 295 tabung gas LPG 3 kg dari sejumlah pangkalan yang dicuri sejak akhir Agustus hingga awal September. Tabung gas kosong hasil curian dijual ke penadah seharga Rp120.000 per tabung. Kemudian oleh penadah dijual kembali ke para agen seharga Rp140.000 per tabung. Polisi menyita barang bukti, 23 tabung gas LPG 3 kg, sebuah minibus, linggis, serta 3 bilah golok. Sasarannya ke rumah atau agen atau apa? Sasarannya itu pangkalan. Ya, jadi kalau pangkalan kan kebanyakan nggak tiap hari ya, orang-orang yang tinggal di situ. Kadang datang sampai jam 10 udah pulang. Nah itu sasarannya. Karena pencurian kan terjadi pada malam hari. Aksi komplotan ini terekam kamera pengawas milik agen gas LPG. Saat beraksi, mereka membawa senjata tajam. Bahkan untuk menghilangkan jejak, mereka juga merusak kabel serta monitor kamera pengawas. Akibat perbuatan mereka, para agen gas LPG merugi hingga belasan juta rupiah. Beraksi jam 2.38. Mereka eksekusi tabung kami sejumlah 58 tabung. Kemudian fasilitas yang dirusak, CCTV, kemudian WiFi. Posisi ada yang mau beli gas, baru ketahuan di posisi sana jam 6:30. Posisi ini sudah tidak ada kunci, sudah tidak ada kunci gembok. Sama waktu pas dibuka hampir yang isi hampir 50 biji lah. Di sini 2 kali didatangi. Pertama kejadian tanggal 1 September sama tanggal 5 September. 2 dari 7 pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Atas perbuatannya, keempat pencuri dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.
Sementara 3 penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang remaja tertangkap basah membongkar keropak di Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Sukabumi. Saat itu gerak-gerik remaja 13 tahun itu mencurigakan saat masuk ke dalam masjid. Remaja ini terdiam kaku karena tertangkap basah saat membongkar keropak mimbar di Masjid Al-Hidayah, Kampung Pintu, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Awalnya warga curiga melihat gerak-gerik remaja 13 tahun ini saat berada di dalam masjid. Apalagi saat mendekati mimbar. Saat didekati ternyata remaja ini membongkar keropak masjid. Remaja ini akhirnya ditangkap dan diinterogasi warga setempat. Ternyata ia bukan warga sekitar tetapi warga Ubro. Pengurus masjid mengatakan ini bukan kali pertama terjadi. Tempat penyimpanan uang masjid kerap dibongkar dan diambil isinya. Hampir 5 kalian lah dalam 1 tahun mah. Lagi ngebongkar keropak yang ini. Cuman ketahuan warga. Ketahuan pertama dia masuk, diperhatiin, langsung ngambil keropak, langsung dibawa ke Pak Imaran, langsung dia bongkar. Langsung ditangkap. Petugas Satpol PP di kantor Kecamatan Cibadak pun datang dan menangkap pelaku. Orang tuanya pun dipanggil dan selanjutnya remaja akan dibina. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah industri rumahan tembakau sintetis di daerah padat karya Cimahi terbongkar. Polisi menangkap 5 pelaku dalam sindikat yang menjalankan bisnisnya dalam 2 tahun terakhir. Tembok setinggi 2 meter ini jadi jalan menuju tempat industri rumahan ganja sintetis di perumahan daerah padat karya, Kelurahan Cibeber, Cimahi. Terungkapnya tempat industri rumahan ganja sintetis setelah polisi menangkap pelaku sekaligus otak dari rumah industri ganja sintetis, LS. Di dalam rumah ditemukan perlengkapan untuk membuat ganja sintetis, mulai dari mesin peracik, bibit narkoba, hingga timbangan. Dari tempat tersebut disita 600 gram tembakau sintetis dan 1,4 gram sabu-sabu siap edar. Polisi juga menangkap 4 pelaku lain, M, G, E, dan I. Keempatnya telah mengontrak rumah ini sejak 3 minggu lalu. Seluruh aktivitas jual beli dilakukan secara daring. Melihat penghuni rumah yang menutup diri dan kurang bersosialisasi menimbulkan kecurigaan warga. Laporan pun masuk ke polisi dan terbongkarlah tempat industri rumahan tembakau sintetis dengan keuntungan kotor hingga 100 juta rupiah per bulannya. Dari pengakuan pelaku, bisnis haram ini sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Mereka sengaja berpindah-pindah tempat agar tidak terendus polisi. Di kalangan para pengedar, mereka sudah terkenal menjual ganja sintetis di media sosial dengan kualitas nomor 1. Kalangan pemakai sembakau sintetis itu ini yang terbaik. Jadi untuk produksi dia tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 1 kilo dengan setengah kilo sampai 1 kilo. Kami berkoordinasi juga dengan RT dan RW baru 3 minggu dan setiap 1 bulan mereka ini berpindah. Wilayah sasaran para pelaku meliputi Bandung Raya, Jabodetabek hingga keluar Pulau Jawa. Tembakau sintetis adalah jenis narkoba golongan 1 yang membuat penggunanya berhalusinasi. Kini keempatnya terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Sementara itu di Karawang, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena jadi bandar judi togel. Dalam sebulan pelaku bisa menghasilkan 5 juta rupiah. Oci, seorang ibu rumah tangga pasrah saat ditangkap Satreskrim Polres Karawang. Warga desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang, Karawang ini tertangkap dengan menjadi bandar judi togel. Dalam sebulan, ia bisa menghasilkan uang hingga 5 juta rupiah dari usaha haram ini. Tak hanya Oci, polisi juga menangkap 2 pelaku judi lainnya di Kecamatan Kelari. Modus pelakunya adalah mengiming-imingi para korban
korban ataupun menerima nawari mengajak masyarakat untuk memasang nomor togel yang ada di situs masing-masing. Barang bukti yang kita amankan adalah 4 buah lembar kertas rekapan togel, kemudian uang 424.000, kemudian 1 akun dan 12 handphone. Kini para tersangka dijerat dengan pasal 303 dengan ancaman 9 tahun penjara. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Bang, tutup Bang ya.